Oke, saatnya kita prepare. Apa aja yang dipersiapin? Kita siapin. Yang pertama itu kita butuh DevTool yang tadi ya, saya pesan sama teman-teman di sesi pertama di akhir, yang harus sudah terinstall DevTool. Coba kita lihat ya, ada nggak ya DevTool-nya. Ini bisa. Kita ke extension DevTool. Nah ya, ini udah ada DevTool. Gimana cara ngeceknya? Kalau kita inspect elemen, dia ada satu tab di sini, di inspect, namanya view. Nah ini. Terus yang kedua, biasanya di pojok kanan ini nggak ditampilin ya, ada logo V yang menandakan bahwa web itu ada view-nya nggak di dalam web itu, gitu. Atau bisa dibangun sama view gitu. Nah, kita bisa lihat ini kayak gini lah lingkungan dari view DevTool. Di sebelah kiri ini, nah ini di sebelah kiri ada buat komponen. Nah, ini parent komponennya. Nah, ini contoh komponen, dia dari tag gini. Parent komponen ada di parent root, terus di dalamnya ada app. App, dia punya child mahasiswa form sama mahasiswa table. Kita nanti coba buat dua komponen. Pertama adalah form ini, form mahasiswa. Nah, ini isinya itu nama mahasiswa, nomor induk, email. Kemudian table yang isinya table-tablenya. Terus kalau lihat kita di sebelah kanan itu ada data. Jadi proses di situ perpindahan data ada yang udah kita buat nampil bakal di sini sama di prop. Terus kemudian kalau kita mau lihat event apa yang ke trigger itu ada di sini. Misalkan nih add mahasiswa, misalkan edit. So. Ada Pak. Routing kalau nanti kita pakai view route ya. Kalau misalkan pakai view single. Performance juga ada. Setting ya biasa setting. Nah itu ininya ya. View DevTools, tapi yang kita lihat bakalan kita sering lihat di bagian komponen sama event. Oke, oh ya tadi terakhir juga yang ini project kita juga mau buat validasi tapi basic aja yang null ya, basic null. Jadi kalau misalkan kosong maka kita nggak boleh ngelakuin proses submit gitu. Nah praktik ini goalnya kita mau coba gimana caranya setup view dari awal kita buat aplikasi view itu apa aja instalasi, terus anatomi view filenya itu kayak gimana. Kita mau belajar juga data, metode, kondisional yang if tadi dan event. Terus kita mau buat satu fungsi create, update, delete. Create, update, delete ya. Terus pakai API yang tadi. Gitu. Gimana cara pakai tabel sama form, terus validasi. Nah itu. Oke, kita mulai. Pertama yang kita lakuin adalah setup instalasinya. Kalau mau saya kasih tahu dikit sih, view itu dasarnya itu sebenarnya bisa kok di build pakai itu, pakai HTML biasa aja, dan dia bisa berjalan. Jadi ada script CDN-nya gitu, yang sama kayak kita kalau misalkan mau nginjek jQuery di script HTML kita, nah sama view bisa dijalanin kayak gitu. Jadi nggak perlu takut pikirin apa-apa antar yang dibutuhin di dalamnya pakai npm segala macam. Tapi basicnya view bisa berjalan walaupun di CDN di script HTML pun gitu. Oke, pertama teman-teman kita mau ke project dulu, anggaplah mana? Bentar. Ini contoh projectnya. Kita buat di sini deh. Oke, di sini. Pertama kita ke npm dulu, pakai cmd, kita ke dir. Nah lanjut ya, coba teman-teman buka cmd-nya, terus kita mau jalanin buat install view CLI. Jadi step pertama itu install view CLI.
Tujuannya apa? Biar kita ntar bisa nge-create project view ya, by view CLI. Sebenarnya pakai npm juga bisa, tapi view CLI lebih gampang kita buat projectnya. npm i main i install main g itu artinya install, main g artinya global, into view CLI, dan yang kedua kita butuh view slash CLI service global. Kalau view CLI kita install di global, maka dia umum. Jadi kita mau pakai di mana aja bisa. Jadi dia simpen di satu environment-nya punyanya npm yang global gitu. Nah, kita tunggu instalasinya dulu. Jadi itu tadi sebenarnya npm kita bisa view CLI kita bisa install di mana aja sih, karena ini tadi saya mau masuk ke directory saya langsung, karena kan installnya main G, jadi main G itu global, jadi kita bisa dipakai di mana aja ya scriptnya. Jadi pertama step awal, makanya tadi saya saya bilang dari awal harus install Node dulu. Dari Node baru kita bisa install apa aja yang dibutuhin. Itu package manager JavaScript. Yang stable aja, ada kan di situ stable release. Ya, mau bentar ya, check and Node ya, Node mainframe. Versi 12 ini juga masih lama sih. Ya udah, boleh install versi 14 juga sama kok. Sama ya. Oke, teman-teman, tadi udah ke-install. Kalau yang ngikutin, kalau yang belum nggak apa-apa, lihat aja lagi ini. Karena skripnya tadi udah saya taruh di chat ya. Oke, kita mau masuk ke direktorinya di sini. Nah, yang pertama kita mau jalanin yaitu kita mau cek dulu view CLI itu udah benar-benar ke-install belum. Nah, ya, view main help. Jadi isinya ada command create, add, invoke, inspect, serve, build, UI, init. Nah, sini kalau buat pertama kali kita mau buat, yaitu view create. Ini misalkan namanya view app. Kasih nama view app. Nah, pertama kali akan muncul kayak gini nih. Ada dua tipe default dan satu manual. Default yang pertama default view, sama default view 2 udah ada bubble sama aslet. Yang kedua ada view 3 yang versi preview masihan, sama pakai bubble sama aslet. Tapi karena kita masih belum butuh bubble sama aslet, maka kita set yang select fitur ya. Set select fitur. Oke, ini kita uncheck dulu bubble dengan cara spasi ya, cek lagi. Nah, ini linter kita belum pakai formatter ya, jadi kita cukup chosen view version aja, jadi kita pilih versi aja. Oke, terus yang berikutnya kita pilih yang view versi 2. View versi 3 masih preview ya, dan yang masih stabil saat ini yang bisa dipakai adalah view versi 2. Nah, ini
prefer buat naruh config buat Babel, ESLint dan macam-macam, ya terserah, ini mah tergantung suka yang mana. Kalau saya sih biasanya di paket JSON. Save preset of Flutter, nggak perlu kita save sebagai preset. Tapi terserah buat teman-teman, kalau emang preset yang kayak begini mau buat project yang ke depan nggak apa-apa. Tuh. Oke. Nah, dia lagi jalan. Jadi tadi ini ya, view CLI pertanyaan yang ini apa namanya? Chat. Nah ini ya, buat di view CLI yang dipilih-pilih ya. Oke, udah selesai installnya. Sekarang kita masuk ke direktorinya. Ini ikutin aja nih, copy paste. Ketik aja cd. Kak, nanya buat yang create-nya tadi gimana? Oh, create-nya. Iya. Yeah. Oh, ya, bentar ya. View, spasi, create, spasi. Nah, ini nama aplikasinya yang mau kita buat. Misalkan di sini view app. Nah, itu. Oh. Oke. Ya. Dan ini view create view app. Terus ada pertanyaan. Di situ kan ada place pick preset kan. Pertama kan pick preset di chat ya, di chat udah ada itu kalau mau ngikutin. Pertama pick preset, kita pilih yang manual select. Halo? Iya. Oke. Terus yang kedua, udah ada ya? Jelas kan di situ? Di chat. Sebentar. Nih, ini kan, nih. Kelihatan nih, gedein aja. Ini jawabannya ya. Yang warna biru. Silahkan diikutin. Pick preset manual, terus fiturnya kita belum pilih fitur buat fitur apa aja, kita cuma butuh view versi aja. Terus yang ketiga, itu udah pertanyaan ketiga, kita start pakai view versi 2. Terus prefer naruh konfigurasi buat Babel, ESLint dan segala macamnya, itu saya kasih di package JSON. Terus nggak usah di save presetnya karena ini buat sampel kan. Oke ya, lanjut ya. Kalau udah selesai semua, ke-install, kita masuk ke direktorinya. cd view app, di sini nama direktori projectnya view app. Oke. Terus cara buat nge-start aplikasi view itu dengan cara ini start by development ya. Masih development ya. npm run serve. Nah, itu. Dia lagi nge-build. Oke, di sini ada kan localhost port 8082. Coba kita lihat. Localhost portnya 8082. Oke. Welcome to view app for guide bla bla bla. Nah, ini udah diinstal pakai CLI plugin, gitu kan. Nah, ini tandanya udah ada aplikasi kita. Teman-teman, saya tunggu sampai sini ya, sampai instalasi selesai, sampai udah ada muncul welcome page-nya gitu. 3 menit lah paling. Nanti kita lanjut di 4014.